Selamat berjumpa kembali. Pada sesi kali ini kita akan membahas bagaimana proses penyusunan instrumen penelitian untuk ilmu sosial. Pertama-tama yang akan kita lakukan adalah kita menentukan variabel yang akan kita jadikan dasar penelitian. Ya. Pertama, dari variabel tersebut akan muncul ya dari berbagai para tokoh ya, kita menentukan definisi operasional. Yang kedua adalah dimensi. Kita kan harus menentukan dimensi atau faktor yang berasal dari definisi operasional. Yang ketiga, muncullah indikator. Ya. Dari penjelasan dimensi atau faktor tadi akan muncul indikator. Nah, indikator inilah yang akan kita jadikan dasar sebagai pembuatan instrumen atau pernyataan. Variabel kecerdasan emosional. Nah, kita cari definisi operasional dari banyak atau berbagai tokoh. Ya, saya akan ambil satu menurut Salovey dalam bukunya Goleman tahun 96 halaman 57. Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk mengenali emosi diri, mengelola emosi diri, memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain atau empati, dan kemampuan untuk membina hubungan atau kerjasama dengan orang lain. Dari definisi operasional ini kita telah melihat adanya dimensi atau faktor. Adanya faktor yang pertama adalah mengenali emosi diri. Faktor yang kedua adalah mengelola emosi. Faktor yang ketiga adalah memotivasi diri sendiri. Faktor yang keempat adalah mengenali emosi orang lain. Dan yang kelima adalah membina hubungan. Dari dimensi atau faktor ini ya, kita harus mencari keterangan atau deskripsi dari tiap-tiap faktor. Nah, dari tiap faktor ini saya akan mencontohkan satu ya. Faktor pertama, mengenali emosi diri ya. Keterangan dari buku menurut Salovey ini ya, dalam bukunya Goleman, yang dimaksud dengan mengenali emosi diri yaitu kesadaran diri atau kemampuan untuk mengenali perasaan sewaktu perasaan itu terjadi ya. Satu indikator telah kita dapatkan. Yang kedua, kemampuan ini merupakan dasar dari kecerdasan emosional. Ketidakmampuan mencermati perasaan diri yang sesungguhnya membuat individu berada dalam kekuasaan perasaan. Individu yang dapat mengenal perasaan pada saat perasaan itu muncul ke permukaan adalah individu yang mampu membuat keputusan pribadi yang mantap. Kita telah mendapatkan dua indikator dari teorinya Salovey. Ya, indikator pertama yaitu mampu untuk mengenali perasaan sewaktu perasaan itu terjadi. Nah, dari indikator ini kita bisa membuat suatu pernyataan. 1, 2, bahkan lebih, 3, bahkan lebih. Saya akan mencontohkan 2. Pertama, mampu untuk mengenali perasaan sewaktu perasaan itu terjadi. Oke, pernyataan pertama. Pernyataan kedua, mampu mengenali perasaan saya dalam kondisi apapun. Ya, dalam satu indikator saya mencontohkan 2 pernyataan. Nah, indikator yang kedua, mampu membuat keputusan pribadi yang mantap. Dari dasar ini saya membuat pernyataan sebagai berikut. Pertama, yakin pada apa yang saya rasakan dalam mengambil keputusan. Pernyataan pertama. Pernyataan kedua, ketika dihadapkan dengan pilihan yang sulit, saya mengikuti kata hati saya dengan penuh keyakinan. Artinya, ya, mewakili keputusan pribadi yang mantap. Tidak hanya pernyataan positif, kita juga bisa membuat suatu pernyataan negatif sesuai dengan kebutuhan penelitian kita. Nah, salah satu pernyataan yang saya contohkan, pernyataan negatif yang berwarna orange ini ya, dalam indikator mampu membuat keputusan pribadi yang mantap, saya mencontohkan satu pernyataan negatif ya, yaitu orang lain dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang saya ambil ya. Nah, pernyataan negatif ini kalau kita menggunakan skala Likert ya, pada saat kita berbicara pernyataan positif, maka untuk sangat setuju, item sangat setuju, kita memberikan poin 5. Sangat tidak setuju adalah poin 1. Itu untuk pernyataan positif. Nah, untuk pernyataan negatif, ya, sangat setuju justru kita balik. Dia mendapatkan poin 1. Tetapi sangat tidak setuju untuk pernyataan negatif akan mendapatkan poin 5. Ya, demikian bagaimana suatu proses pembuatan instrumen ya, yang semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya. Salam penelitian.